mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Saur Sepuh Pesanggrahan Keramat diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Pesanggrahan Keramat pada babak pertama ini menampilkan Doni Firman sebagai Ki Jara, Iwan Dahlan sebagai Lugina, Maulana Sahrin sebagai Raga Tantra, Wenda Lubis sebagai Tumenggung Aji Santa, Purwan Ningsih sebagai Bukarti, Adang Suryani sebagai Den Banga, dan Margaret sebagai Bu Aji Santa. Inilah Pesanggrahan Keramat babak pertama. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pada kisah yang lalu, dalam judul Darah Putra Sanggam, telah diceritakan Brahma dan Jaka Lumayung baru saja meninggalkan Gunung Saba setelah menjajaki Ajian Waringin Sungsang. Selanjutnya, kembali pulang ke Madangkara. Di samping itu, pada episode Satria Madangkara, Brahma telah menyerahkan pimpinan pembuatan pesanggrahan Goa Pantai Selatan kepada Tumenggung Aji Santa, di mana selanjutnya Tumenggung Aji Santa mulai mengumpulkan para ahli pembuat bangunan. Namun, di luar sepengetahuan siapapun, diam-diam Ki Jara dan Lugina menyusup ke ibu kota Madangkara dengan tujuan tertentu. Apa tidak berbahaya kita datang kembali ke ibu kota Madangkara? Memangnya kenapa? Aku khawatir Brahma sudah mengetahui bahwa manusia bertopeng itu adalah kau. Tidak, Lugina. Ya, Brahma sama sekali belum tahu kalau akulah si manusia bertopeng. Sebab aku dan Brahma tidak pernah bentrok lagi. Lagi pula, tingkatan Ajian Waringin Sungsang yang aku miliki sekarang jauh berbeda dengan keadaan dulu sewaktu bentrok untuk pertama kalinya. Iya. Jadi kalau aku sekarang bentrok lagi dengan Brahma, dia tidak akan bisa membandingkannya dengan tingkatan manusia bertopeng. Iya. Aku ingin pergi ke ibu kota Madangkara, bukan untuk membinasakan Brahma, atau ingin jadi jagoan karena memiliki Ajian Waringin Sungsang dalam tingkatan sempurna. Bukan itu. Melainkan untuk melanjutkan rencana kita yang dulu itu. Iya. Besok pagi kita berangkat. Iya. Oi! Nah, itu dia si Raga Tantra. Raga Tantra, kesinilah. Wah, ada apa nih?
kalian memanggil aku berkumpul di tempat yang sunyi begini? Begini, Raga Tantra. Besok pagi kami mau pergi ke kerajaan Madangkara. Kalian jangan gila. Bukankah guru kalian Panembahan Pasupati melarang kalian mengganggu Brahma? Alah, aku tidak bermaksud mengganggu Brahma. Lalu apa? Ada suatu pekerjaan yang akan kami selesaikan di sana. Urusan dagang? Pertanian atau... Urusan dagang. Oh, tapi aku lalu bagaimana? Sebab sudah jelas aku tidak akan bisa datang ke Madangkara. Karena sama saja dengan bunuh diri, menyerahkan nyawa kepada Raden Samba. Ya, bukankah menurut kau Raden Samba sudah berada di Kadipaten Gunalaga? Berarti tidak berada di kerajaan Madangkara, bukan? Raden Samba mainnya di 3 tempat. Di kerajaan Sanggam, di Kadipaten Gunalaga, dan di kerajaan Madangkara. Nah, di 3 tempat itu, aku tidak akan bisa bernapas. Kecuali kalau Raden Samba sudah mati. Jangan takut. Aku sanggup membinasakan Raden Samba. Aku percaya, sebab kalian memiliki ilmu kadikjayaan yang tinggi. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah aku tidak mau lagi berurusan dengan manusia yang bernama Raden Samba. Meskipun kau bisa membunuh dia, tapi buntutnya aku tidak mau. Sebab Raden Samba punya hubungan yang sangat luas, di mana kematiannya akan menimbulkan huru-hara. Kalau Raden Samba mati, wah, bisa geger. Akibatnya hidupku menjadi semakin tidak tenang. Ya, kalau kau ingin hidup tenang, ya di sini saja. Di padepokan Gunung Saba ini, kan tenang? Di sini sih bukan tenang lagi, terlalu tenang. Saking tenangnya, tidak ada apa-apa. Sunyi dan sepi, hiburan tidak ada. 1 bulan lagi aku disuruh tinggal di sini, bisa mati berdiri aku. Lantas, kau akan pergi kemana? Aku akan pergi ke Sumedang Larang. Di sana aku punya teman. Lantas aku akan membuka usaha. Usaha apa saja, sebab aku punya modal yang besar. Kalau tidak salah, perjalanan dari sini ke kerajaan Sumedang Larang melalui Kademangan Cempaka. Aku tidak tahu, sebab belum pernah pergi ke sana aku. Begini saja. Ya? Kalau dalam perjalananmu menjumpai sebuah kademangan yang bernama Kademangan Cempaka, kau singgah sebentar, lalu jumpai seseorang yang bernama Mariba. Teman atau musuh dia? Temanku. Lalu aku harus bicara apa dengan dia? Katakan saja kau teman aku, Ki Jara. Cuma itu? Iya. Tapi selain Mariba, ada temanku lainnya, yaitu yang menjadi penguasa di sana. Ialah Ki Demang Cempaka sendiri. Lebih baik kau tulis surat supaya aku tidak riku. Ya, baiklah. Sampurasun. Rampes. Den Banga. Apa kabar, Bu Karti? Baik-baik saja, Den. Waduh, semakin makmur saja. Itu badan semakin gemuk. Penginapan Hegar milik Bu Karti ini semakin megah saja dan mentereng. Masih ada kamar, Bu Karti? Oh, tentu. Untuk langganan yang paling setia, selalu tersedia kamar yang istimewa, yang tentunya dengan pelengkap lainnya, bukan? Bisa saja. Inilah kamar untuk Den Banga. Ya, terima kasih. Sudah agak lama juga Den Banga tidak kesini, singgah di penginapan saya ini. Rupanya semakin sibuk saja ya di Kadipaten Sangki. Ya, begitulah, Bu Karti. Oh. Maklumlah, pesanan pembuatan bangunan tak ada hentinya. Tentu saja, sebab Den Banga ahli pembuat bangunan nomor 1 kan, kelas kakap. Dan sekarang tiba-tiba muncul di ibu kota Madangkara. Tentunya ada perencanaan kelas kakap. Saya dipanggil oleh Kanjeng Tumenggung Adi Santa. Oh iya, wah. Kalau seorang ahli pembuat bangunan kelas kakap dipanggil ke keraton, pasti ada pekerjaan besar. Bukan hanya saya saja yang dipanggil, Bu Karti. Tapi
10 orang ahli pembuat bangunan kelas utama dipanggil semuanya. Waduh, 10 orang? Ya, Ada pekerjaan apa? Apakah Keraton Madangkara akan membuat pekerjaan raksasa? memang benar Bu Karti. Oh, Tuanku Brahma akan melakukan pekerjaan raksasa. pekerjaan raksasa berupa apa itu? Rupanya Bu Karti belum tahu. Saya belum tahu, Den. Mendengarnya saja baru sekarang. Tuanku Brahma akan membuat pesanggrahan di Gua Pantai Selatan. Oh, kalau hanya mendirikan pesanggerahan, saya kira bukanlah merupakan pekerjaan raksasa. Sebab sebesar-besarnya sebuah pesanggerahan, apalagi sebuah goa, tidak akan sebesar bangunan Pendopo Agung, bangunan paling besar di Keraton Madangkara. Soalnya bukan pesanggerahannya saja yang jadi masalah besar, tapi pelengkap lainnya. Pelengkap lainnya, bagaimana? Pesanggerahan itu bukan hanya sekedar pesanggerahan, tapi merangkap pula sebagai tempat pelancongan. Oh ya, tapi hal itu bisa dimaklumi. Sebab Goa Pantai Selatan letaknya di dekat Laut Selatan, yang tentunya memiliki pemandangan yang indah ya. Itulah, di dekat Gua Pantai Selatan itu ada sebuah pantai yang sangat bagus. Namanya Pantai Karangmaja. Iya ya. Di Pantai Karangmaja itulah akan didirikan sebuah taman pelancong secara besar-besaran. Wah, bukan main. Mendirikan tempat hiburan di sebuah tempat yang letaknya agak terpencil, meskipun dibuat dengan megah dan besar, tidak akan ada artinya bila tidak dapat menyedot arus dari pelancong. Baik pelancong dari dalam negeri maupun dari luar kerajaan Madangkara. Benar-benar. Sebab akan sia-sia kalau tidak ada pengunjungnya, ya? Untuk dapat menarik arus pelancong, Bu Karti, mau tidak mau harus dibuat sarana lainnya. Seperti sarana jalan yang memadai, Iya. tempat-tempat penginapan yang baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, embel-embel pelengkap lainnya inilah yang akan menjadi pekerjaan raksasa. Sebab harus dibuat jalan yang lebar dan bagus, yang dapat menghubungkan taman hiburan tersebut ke tempat-tempat yang dianggap dapat menunjang kelancaran arus para pelancong. Oh, iya. Menurut rencana, dari desa Halimun akan dibuat sebuah jalan yang bagus dan lebar sampai ke Pantai Karangmaja. Nah, pembuatan jalan tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang enteng. Sebab harus membabat hutan dan rimba, membongkar beberapa bukit dan lereng gunung. Dan yang paling berat, harus membuat jembatan kira-kira 10 buah. Sebab jalan itu akan melewati 10 buah sungai besar dan kecil. Wah, benar juga. Pantas disebut pekerjaan raksasa ya, Den? Maka dari itu Bu Karti dipanggil 10 orang ahli pembuat bangunan kelas 1. Tapi yang dipilih hanya 3 orang saja. 1 untuk mengepalai pembuatan jalan, 1-nya untuk pembuatan jembatan-jembatan, dan 1-nya lagi untuk menjadi ketua pelaksana pembuatan pesanggerahan di Gua Pantai Selatan. Sekaligus merangkap pembuatan taman hiburan di Pantai Karangmaja. Oh, mudah-mudahan Den banget terpilih. Kan saya kecipratan juga. Beres, itu bisa diatur. Den, kapan sidangnya dimulai? Mungkin lusa. Oh. Jadi saya masih punya waktu 2 hari. Dan itu akan saya pergunakan untuk menikmati keramahan dan kemolekan ibu kota Madangkara ini. Iya, benar. Mbak, Daulat dan Ayu, ini dibereskan. Daulat dan Ayu temanku. Aduh, barang-barang bingkisan banyak sekali. Hus, jangan melongok begitu. Ini semua kiriman bingkisan dari sahabat suamiku, Tanda Tumenggung Aji Santa.
Aduh, bungkusnya saja mahal. Apalagi isinya. Sudah, jangan banyak cerita. Ayo bawa ke kamarku semuanya. Baik, Den Ayu. Kanda Tumenggung sudah pulang. Cepat suruh si Jontrot membuka pintu gerbang. Daulat, Den Ayu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bakti Kanda Tumenggung. Iya, Sore sudah pulang. Biasanya malam hari. pembicaraanku dengan Tuanku Brahma sudah hampir rampung. Hanya tinggal hal-hal yang kecil saja. Jadi tidak seperti hari-hari yang lalu. Selama 5 hari penuh, aku dan Tuanku Brahma berunding sampai larut malam. Kadang-kadang, ya, sampai pagi. Iya, Kanda. Apa itu? Bungkusan-bungkusan banyak sekali, Dinda. Biasa. Bingkisan. Bingkisan lagi. Kenapa diterima, Dinda? Tidak baik menolak pemberian orang. Tapi pemberian itu ada maksudnya. Kalau maksudnya baik, kan tidak apa-apa, Kanda. Maksud baik apa, Dinda? Hah? Mereka-mereka yang mengirim bingkisan kepadaku itu, semuanya punya maksud tertentu. Ada pamrih, yaitu agar mendapat perhatian dari aku. Itu wajar, bukan? Sebab saat ini pamor Kanda sedang naik. Justru sebaliknya, Dinda. Tidak wajar. Dulu, tidak seorang pun menghiraukan aku. Tetapi sekarang, setelah aku mendapat kepercayaan dari Tuanku Brahma sebagai ketua pelaksana pekerjaan raksasa, semua orang mendekati aku, menyanjung dan memuji. Dan bahayanya, Dinda, aku perhatikan, yang sering mengirim bingkisan kepadaku, mereka yang pekerjaannya ahli pembuat bangunan. Nah, benar-benar sangat menyolok mata, Dinda. Lalu ditolak. Ya, ditolak. Orang memberi dengan sukarela kok ditolak. Nanti tersinggung hatinya. Mau tersinggung, mau tidak, tolak. Sebab yang tersinggung justru aku, Dinda. Kenapa harus begitu, Kanda? Apa salahnya? Dan apa jeleknya kita menerima kebaikan hati orang lain? Itu bukan kebaikan, Dinda, tapi pamrih. Mereka itu supaya aku memberikan jatah pekerjaan yang besar di dalam pekerjaan raksasa yang aku pimpin. Bukankah Kanda sendiri berkata bahwa pekerjaan raksasa itu akan diserahkan kepada para pembuat ahli bangunan yang terpilih? Nah, kenapa tidak diberikan saja kepada salah seorang pengirim bingkisan itu? Masalahnya tidak segampang itu, Dinda. Harus benar-benar disaring, dipilih dengan teliti. Sebab ini pekerjaan raksasa, bukan main-main. Karena akan menyangkut pamor kerajaan Madangkara. Lantas, kalau aku pilih kasih, karena mentang-mentang orang itu sering memberi bingkisan kepadaku, lalu aku serahkan begitu saja kepadanya, bisa rusak pekerjaan raksasa itu, Dinda. Apakah Kanda akan mendapat keuntungan yang besar? Katakanlah mendapat imbalan yang besar, berbuat terlalu ketat seperti itu. Aku sebagai seorang tumenggung, abdi kerajaan, tidak boleh berpikir apakah akan mendapat keuntungan atau kerugian, apakah akan dapat imbalan atau tidak. Yang aku harus lakukan adalah pengabdian, Dinda. Bekerja sebaik-baiknya, sebagai perwujudan dari pengabdianku kepada kerajaan dan kepada rakyat. Kanda tidak memikirkan masa depan. Maksud Dinda? Hidup kita selama ini sekedar cukup. Apakah Kanda tidak ada niat untuk meningkatkan pendapatan yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita di masa depan, Kanda? Anak kita sudah besar-besar, Dinda. Yang masih kecil hanya tinggal 2. Nah, yang besar harus belajar bekerja. Hasilnya bisa untuk membantu adik-adiknya. Mereka harus berjuang.
Seperti dulu aku juga berjuang dan belajar dengan keras untuk dapat memperoleh pekerjaan yang layak, Dinda. Tapi bukankah yang lebih baik adalah kita sendiri yang menjamin kehidupan anak-anak kita? Iya, tentu saja, Dinda. Karena itu adalah merupakan kewajibanku sebagai seorang bapak rumah tangga. Tapi harus juga melihat keadaan dan kemampuan diriku. Anak-anak harus belajar melihat kenyataan tentang kesederhanaan. Tapi kesempatan untuk meningkatkan taraf kehidupan sudah ada, nampak di depan mata. Karena jalannya sudah terbuka, apakah akan Kanda sia-siakan? Dinda, aku tidak mau makan harta dari jalan yang tidak wajar. Kanda terlalu memuja kesucian. Manusia tidak ada yang suci. Tapi kita wajib berusaha untuk menjadi suci. Paling tidak mendekati suci, Dinda. Tuanku Brahma selalu menitahkan kita untuk hidup sederhana. Dan itu diwujudkan sendiri oleh beliau. Dinda, kau sendiri tahu keadaan dari kehidupan Tuanku Brahma, bukan? Tuanku Brahma benar-benar seorang raja yang sederhana. Kau lihat, istana yang sekarang ditempatinya, itu istana kuno, peninggalan leluhur Raja-Raja Madangkara. Lantas, rumahnya yang di kampung Jamparing juga sederhana, bukan, Dinda? Dan rumah itu bukan didapat dari membeli, melainkan warisan dari kedua orang tuanya. Ya, sebenarnya beliau bisa saja membuat sebuah istana yang megah atau membeli sebuah rumah yang mentereng. Tapi itu tidak dilakukannya. Sebab dengan tinggal di sebuah istana yang sederhana sudah enak. Buat apa mencari yang berlebih-lebihan? Ya, mungkin saja untuk mendapat pujian dari rakyat supaya disebut raja yang sederhana. Kanda terlalu mengagumi Tuanku Brahma. Aku kagum karena beliau memang harus dikagumi dan pantas ditiru segala perilakunya. Ya, aku setuju sekali dengan anjuran Tuanku Brahma untuk hidup sederhana. Sebab hidup sederhana tidak jelek, Dinda. Bahkan sebaliknya, sangat baik. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Brahma memang berhasil membentuk pribadi para bawahannya, terutama dalam sikap hidup. Sehingga para abdi kerajaan rata-rata memiliki kepribadian yang kuat dan teguh. Namun, tentu saja tidak bagi anggota keluarganya. Artinya, para bawahan Brahma bisa saja teguh dalam pendiriannya, tetapi istrinya, anak-anaknya belum tentu. Sebab tidak sedikit para istri abdi kerajaan yang pribadinya kurang teguh, mudah goyah oleh silaunya harta duniawi. Hal itulah yang membuat celah-celah cukup rawan bagi keutuhan sebuah pribadi. Dan yang demikian itu selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memancing ikan di air keruh. Apakah Tumenggung Aji Santa akan luluh hatinya menghadapi rengekan istrinya? Nak pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan kisah Saur Sepuh ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection.